Mangga, Bu. Oke, barusan nggak ada suaranya. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di room kami. Pagi ini saya Yasni Almi sebagai host akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita. Ada Pak Fasal Elahi SPD MPV sebagai moderator, kemudian ada pemateri yang akan menyampaikan materi tentang 3 ice breaking dan 2 password. Pasti penasaran ya seperti apa? Kita tunggu ada Bu Foni. Bu Foni, halo. Ya, Halo ya. oke untuk selanjutnya Oke. saya serahkan acara kepada Bapak Moderator. Silakan Pak Fasal untuk memandu acara. Oke. Oke. Terima kasih Bu Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ya. semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita menjadwalkan presentasi tentang 3 ice breaking dan 2 password. Eh, dengan pemateri Bu Foni dari SMK Pelita Kota Sukabumi. Ini judulnya bikin penasaran buat saya. Bener, ini judulnya eye catching banget. Ya, oke. Biar lebih jelas Ya. dan kita dapat ilmunya langsung dari presenter kita, mangga Bu Foni, saya persilahkan. Baterai lowbat lagi. Oke, sebentar. Ya, terdengar Pak suara saya? Jelas, Ibu. Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ada gambar sayanya nggak? Jelas, Ibu. Di saya nggak ada, Bu, Di saya ada, kalau Bu. gambarnya. Gambarnya nggak ada ya? Oh, jadi ini Pak, kalau pas screen itu kamera saya dia mati otomatis Pak. Betul, Bu. Tapi kan Kenapa ya? ada opsi dari akun Andi Sudrajat, ada gambar Ibu. Oh gitu. Ya. Oke, siap Pak, paham. Oke, sebentar saya ke sini lagi, balik lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak, Ibu, hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang judul saya yang 3 ice breaking dan 2 password. Seperti yang Bapak moderator tadi katakan, judulnya bikin apa Pak? Bikin penasaran? Karena memang judul ini adalah yang saya alami dan ini memang ice breaking kita udah tahu, tapi untuk yang password itu adalah ala-ala saya, ala-ala yang udah sepertinya sudah sejak lama saya gunakan ketika saya bertatap muka dengan murid-murid, dengan anak, dengan peserta didik. Nah, kenapa saya ingin sekali men-share gitu ya, walaupun beda dari yang lain dengan materi Bu Yasni atau Pak Fasal, ini karena ini memang yang saya alami sendiri ya di sekolah, di kelas-kelas gitu kan. Jadi oke, kita mulai dengan yang 3 ice breaking itu apa sih gitu. Ice breaking biasanya bisa dilakukan bukan hanya di mata pelajaran bahasa Inggris, saya rasa bisa di semua pelajaran, bahkan pelajaran fisika juga bisa, bahasa Indonesia, matematika gitu ya. Karena arti ice breaking ini dalam bahasa Indonesia itu adalah pemecah kebisuan, pemecah ini ya, pemecah kebisuan atau pemecah, ada kadang-kadang ada krik-krik ya di antara guru dan murid ini kunci gitu. Jadi biar lebih seru. Jadi kita pemecah kebisuan itu adalah ice breaking ternyata. Sesuai judul saya akan mempresentasikan 3 saja ice breaking, walaupun sebenarnya lebih dari itu saya punya gitu ya, yang saya punya. Nah, ice breaking yang pertama biasanya saya kasih nama dengan yang itu, kita lihat ya di PowerPoint-nya ada boom, lalu ada yang kedua ada zip zap stop, dan yang ketiga ada say your name and action. Dan password yang saya maksud di judul presentasi saya itu adalah password yang dilakukan
menjelang istirahat atau pulang atau di jam selesai pelajaran kita. Kadang-kadang kan kita kalau mengajar itu kebetulan sekali setelah kita keluar kelas, di jam istirahat atau kita dapat jadwal pelajaran yang setelah pelajaran kita selesai mereka pulang. Nah, password yang saya maksud itu adalah password anak-anak untuk bisa keluar kelas. Nah, untuk bisa keluar kelas itu mereka mereka harus untuk dalam bahasa Inggris saya ya yang saya lakukan di kelas, untuk bisa keluar kelas jadi dia harus mengucapkan lebih ke pronunciation-nya, speaking-nya kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, oke, untuk lebih lanjut kita lihat PowerPoint ya. Jadi terlalu banyak di password. Nah, ini adalah yang kita lihat di PowerPoint ini adalah tentang speaking-nya dulu ya. Speaking oke, ini ada ya kursor saya di sini. Ini speaking ini adalah speaking yang pertama. Ingin saya informasikan judulnya adalah boom. Jadi boom ini di videonya ada 2 menit 26 detik durasinya. Yang saya video itu 2 menit 26 detik saja. Nah, ini ice breakingnya adalah anak-anak semua mereka berbaris di depan gitu ya. Lalu kita sebagai komandannya gitu atau apalah disebutnya ya, karena kita memang gurunya. Jadi biasanya anak-anak dia suka nurut kan kalau sama guru. Jadi ayo kita ke depan, come on, in front of, all of ya. Bahasa Inggris kadang suka ada gitu deh. Nah, langsung mereka ke depan. Untuk judul boom ini biasanya tentang angka. Nah, kenapa saya bilang ice breaking ini bisa dilakukan bukan hanya di mata pelajaran bahasa Inggris, karena memang seperti ice breaking boom ini bisa dilakukan dengan angka. Jadi misalnya kelipatan 2. Jadi anak-anak kita tunjuk satu, misalnya kalau dalam bahasa Inggris berarti menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Misalnya 1, boom, 3, boom, 5, boom. Nah, gitu. Jadi ketika kelipatan 2, jangan mengucapkan angka, tapi diganti dengan boom. Nah, seperti itu. Atau lebih jelasnya, saya ingin menyajikan video ya. Tidak keberatan ya, Bapak Ibu, Hafasa, Bu Yasni? Mangga Ibu. Halo? Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat videonya durasinya 2 menit. Dan saya titip di sini ya. Titip di grup keluarga. Ini durasi 2 menit. Boom, cuma agak sedikit ribut pasti. Nah, ini. Ada ya? Nah, ini yang saya lakukan. Agak sedikit ribut memang anak-anak pasti. Kalau di handphone saya lancar, tapi di laptop putus-putus ya. Ya, jadi yang salah dia akan tereliminasi. Dan ini ada permainannya di kelipatan 5. Dan kita yang pimpinnya ya, Bapak Ibu. Waduh, ada anak yang maaf harusnya disensor ya, dasar anak-anak bicaranya. Oke. Oh, putus-putus berhenti ya ininya ya, videonya.
Bu Yasni, halo? Saya Bu, ada apa Bu? Kalau di saya masih terlihat Ya, Bu. videonya. Ya, suara videonya jelas ya, suara video. Kalau di saya suara videonya tidak terdengar Bu, hanya gerakan saja. Nah, sudah itulah video yang kita tonton durasinya 2 menit 26 detik. Ya, mudah-mudahan tadi videonya gimana? Jelas atau enggak atau terputus-putus ya kadang-kadang, tapi biarlah mudah-mudahan bisa dipahami itu alur jalan game ice breaking-nya. Nah, yang sekarang ini adalah zip zap zop. Nah, zip zap zop ini juga dilakukan hampir sama seperti boom anak-anak di depan kelas juga. Cuma pekerjaannya tetap kita yang pimpin juga. Jadi kita kadang ada anak yang nggak bisa nurut atau apa, Miss malu ke depan, tapi kita mau dimotivasi, ayo buat SDG saja. Videonya bisa ditampilkan juga nggak Pak? Videonya durasi 2 menit 43 detik. Gimana Pak? Mangga Ibu. Perlu tidak? Belum Ya? belum muncul. Oh ya, videonya sebentar, memang belum saya munculkan, tapi dirasa karena durasinya hanya sebentar, jadi 2 menit saja kita tonton lagi ya. Dan memang jarang sekali untuk memvideo, cuma ini kebetulan ada yang ada di galeri. Nah, inilah proses game zip zap zop. Nah, masih sama seperti boom. Jadi ketika yang kalah anak akan tereliminasi dan dipersilahkan duduk ya. Ya. Nah, seperti inilah anak-anak ketika di kelas. Oke. Ini tinggal 5 besar, 6. Nah, ini finalnya tinggal 2 orang lagi. Oke, itu 2 menit 43 detik ya Bapak Ibu. Jadi sebentar saya balik lagi ke sini. Nah, itulah
Zip Zap Zop. Dan ini untuk ice breaking yang terakhir, yang ketiga, yang seperti saya janjikan di judul, adalah say your name and action. Nah, biasanya say your name and action ini dilakukan ketika kita pertama kali ketemu sama kelas ya, lebih ke introduction, lebih ke perkenalan. Nah, sebutkan nama kalian dan action dan beraksi gitu. Tapi kalau sudah terlanjur masa-masa pengenalan dengan siswa, kita bisa lakukan juga untuk ice breaking. Seperti di video ini saya punya durasinya hanya 0,53 detik saja ya. Jadi nggak ada salahnya kita lihat durasinya sebentar, 0,3 detik. Nah, seperti ini. Jadi dia sebutkan nama dan gerakannya. Tiap anak gerakannya berbeda-beda. Oke. Oke, itu saja untuk ice breakingnya. Saya rasa videonya yang terhenti-henti ya, banyak stop-stop, tapi untuk suaranya saya rasa jelas dan ibu bapak bisa membayangkan lah suasana di kelas. Oh, seperti itu. Nah, itulah ice breaking, dan sekarang saya ingin mempresentasikan dua password ya. Nah, password yang saya maksud itu adalah untuk anak-anak bisa keluar kelas. Dan saya terinspirasi ini dari mana gitu ya. Jadi saya membayangkan ketika saya jadi guru itu, saya ketika sekolah dulu, waktu SD, saya punya nama guru favorit saya, namanya itu Ibu Sri Wulan. Dan ketika alhamdulillah sekali, ketika SD, SMP, bahkan SMA, saya kebetulan dapat ranking terus waktu itu. Tapi walaupun nggak pernah ranking 1, gemes saya juga ya. Jadi saya ranking 2 terus. Guru itu dia sebelum kita keluar kelas, kita kan suka duduk rapi pada zaman kita dulu ya. Duduk rapi, lalu setelah duduk rapi, langsung guru itu dia pelajaran matematika, walaupun yang saya tahu bahwa baru saya sadari ternyata ibu guru itu sebenarnya dia bawa tulisan ya, ingin tentang matematika. Misalnya anak baru boleh keluar kelas ketika bisa menjawab pertanyaan guru. Misalnya 7 kali 5 siapa? Nah, duluan kacung gitu ya. 35 ya boleh keluar. Nanti lagi dia 3 kali 3 berapa? Duluan kacung siapa gitu ya. Nah, saya memposisikan diri sebagai murid saat itu. Dalam hati saya, ketika saya yang ranking 2, langsung saya lihat, wah, Desi ranking 5 udah ngejawab nih, udah keluar gitu. Ada rasa malu, ayo dong. Jadi yang saya ambil dari kejadian yang saya alami itu, jadi lebih ke psikolog kita. Dan ternyata ini kepala kita, otak kita dipaksa untuk lebih cerdas, lebih encer gitu, ketika karena dengan dorongan ini cepet keluar kelas gitu. Karena yang bisa keluar kelas itu yang bisa menjawab cepat dan lebih ke yang cerdas gitu ya. Menurut saya saat itu. Nah, dari pengaplikasian pada zaman dulu itu, jadi saya kenapa enggak diaplikasikan di pelajaran saya saat ini gitu. Jadi password yang saya maksud itu ketika diganti, jadi bukan karena diganti, disesuaikan dengan mata pelajaran yang saya yang saya ajarkan gitu. Kenapa enggak bahasa Inggris? Nah, ini 2 password yang ada di PowerPoint biasanya saya ajarkan ke anak-anak lebih ke
lebih ke apa? Lebih ke kalimat yang motivasi. Seperti kita tahu sendiri, think the best, do the best, and get the best. Gitu ya. Jadi kadang anak-anak miss katanya terlalu panjang, susah kalimatnya gitu. Pasti ada beberapa anak yang kadang-kadang gitu ada beberapa anak yang komplain, protes gitu. Ini susah kalimatnya panjang gitu. Tapi ketika kita dengan diartikan, ditranslate, nah ini loh, ini arti dari kata ini adalah berpikir yang terbaik, lakukan yang terbaik dan dapatkan yang terbaik. Nah, ketika anak-anak sudah tahu artinya gitu, dia langsung, oh ya miss, seru nih kalimat gitu ya. Jadi jadi mereka akan berusaha dan mereka dengan berbaris dari belakang siapa yang duluan hafal, dan posisi kita sebagai guru saat itu karena kalau yang saya alami prosedurnya ketika anak-anak sudah pelajaran selesai, bahkan sudah mereka memberi salam, sudah tutup doa, beri salam, dan saya sudah siap-siap di ujung pintu, di ujung pintu. Jadi ketika anak sambil waktu itu belum corona ya, belum ada corona, jadi sambil dia sambil sentangan, sambil dia menyebutkan password hari itu ada think the best, do the best, and get the best gitu. Itu baru bisa keluar. Seperti yang saya janjikan, dua password. Nah, password yang kedua agak sedikit panjang karena biasanya saya lihat juga dengan kondisi kelas saat itu, apakah anaknya sedang bersemangat atau tidak gitu ya. Nah, yang ini yang dua password ini lumayan panjang. Jadi ada there is will, there is way. Nothing you do, nothing you get. More you do, more you get. Nah, jadi sebelum anak-anak hafal pasti passwordnya, jadi kita dituntut untuk hafal dulu dong gurunya, gitu ya, dengan meyakinkan, dengan yang dengan berambisi gitu ya. Karena apa? Miss ini, oh ya banyak lagi, balik lagi pertanyaan keluhan yang sama kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika kita dengan artinya ada di mana ada kemauan di situ ada jalan. There is will, there is way. Kita sering dengar bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesianya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Bahkan untuk bahasa Arabnya manjadah wajadah. Nah, sekarang kita tahu dalam bahasa Inggrisnya adalah there is will, there is way. Jadi sebelum mereka benar-benar menghafal, kita artikan dulu ininya apa dalam bahasa Indonesia itu apa, ditranslate dulu. Dan ada nothing you do, nothing you get. Jadi ketika kalian nggak melakukan apa-apa, ya kalian nggak bakalan dapat apa-apa gitu. Langsung ada more you do, more you get. Lebih banyak kalian lakukan dan lebih banyak yang akan kalian dapatkan. Jadi lebih ke motivasi mereka. Dan biasanya mereka akan lebih berkesan. Atau kadang saya tambahin satu lagi password yang pendek banget untuk perkenalan. Hanya bilang kalau terlihat mereka lelah, mereka cuma saya cuma minta bilang I'm happy today. Oke. I'm happy today. Jadi satu-satu tiap anak dengan ekspresi yang berbeda. I'm happy today. Dan akhirnya ketika di keluar kelas dia di alam bawah sadarnya seperti latah sambil jalan. Kadang-kadang ada anak yang I'm happy today, I'm happy today. Seperti itu ya. Oke. Jadi yang saya bayangkan kenapa saya share di sini bisa juga oleh Bapak Ibu di pelajaran yang lain seperti misalnya fisika. Jadi ketika anak-anak misalnya fisika, ayo hukum apa? Pascal apa? Jadi sebelum keluar rumah, oh hukum Pascal misalnya A kali B tambah plus, udah silakan boleh keluar, itu mungkin ya. Atau silakan ibu bapak bisa mengaplikasikannya dengan lebih bervariasi lagi ya. Oke, itu saja, kita ada di tahap terakhir PowerPoint saya. Terima kasih instrukturnya Ibu Maulina atau Bapak, dan terima kasih juga untuk moderator, untuk host. Itu presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Bapak moderator. Silakan. Terima kasih Bu Foni. Oke. Ya, ya. Presentasi Sama-sama, yang Pak. sangat menarik buat saya. Ini seperti Ibu mempresentasikan karya tulis best practice Ibu tentang mengajar di kelas kayak gimana. Bikin kelas jadi menyenangkan dan nyaman Ibu. Senang dapat ilmu yang seperti ini. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang pengen diobrolkan, sharing dengan penampilan dari Ibu Foni barusan, mangga diantos. Assalamualaikum. Ya, silakan. Foni,
ini oke, bagus banget ya ice breaking ya Bu Foni, saya suka banget di temanya. Siap-siap, Bu. Kebetulan Ibu Marlina ini ya? Iya Bu ice Molin. breaking itu tuh yang lagi apa digabungkan dengan apa tuh yang senam itu Bu, astagfirullah lupa. Apa Ice breaking. lagu yang booming itu dibikin ice breaking sama saya tuh. Nah itu kira-kira apa Oh, kan ya untuk yang kalau nggak salah Bu, apa ada yang ini ingat yang lagi booming itu kemarin-kemarin lah kira-kira 3 bulanan yang lalu ya, Penguin ya? Goyang penguin bukan, Bu? lagu yang seperti senam itu. Aduh saya lupa, bisa sih lihat di itu saya gitu ya di YouTube. Yang ke kanan ke kanan ke kiri Bu. Iya, yang Kan, jadi tanam tam di- tam tanam tam tam tanam tam tam yang begitu bukan, Bu? Jadi saya ceritanya ice break ini sharing aja ya bareng, maksudnya Mangga, boleh kan ya kalau di dunia Iya, boleh pendidikan sekali, gimana nih Bu. penilaian yang Iya. lain. Jadinya itu pakai menggunakan lagu Astagfirullahaladzim, kok saya jadi lupa ya ngeblank nih. Jadi kayak dangdut yang kemarin sempat viral itu, diundang ke Hitam Putih juga. Ada yang ingat mungkin lagu apa ya? Bentar. Kakak Putri, lagu apa yang senang kemarin buat ice breaking? Yang Culametan bukan, Bu? Entah apa itu anakku, aku tanya. Oh, entah apa. Entah apa, nah itu booming, anak-anak senang sekali ya. Maksudnya saya juga ada sih videonya di YouTube saya itu. Jadi mungkin boleh ya agak keluar jalur ya. Maksudnya kan yang tadi mungkin kita Bu Fonisar itu mungkin yang sudah memang itu ya teridentifikasi oleh dunia pendidikan. betul. Tapi kalau yang kita mengambil dari masyarakat umum kayak misalkan lagu dangdut itu kan ya, itu sah-sah saja kan ya. Saya soalnya sudah pernah memakainya tapi belum tahu pendapat umum gitu, apakah mungkin juga ada yang nggak sependapat itu atau kurang mendidik kata-katanya atau, tapi sepanjang saya mendengar sih isi dari lagu yang entah apa nggak terlalu alay sih. Cuman nadanya kan itu lagi booming ya, anak-anak itu saya pernah suka sekali. Nah, gimana nih ceritanya untuk Bapak dan Ibu guru yang lain, menurut Bapak dan Ibu guru hebat di sini nih? Apakah itu sah-sah saja terus diperbolehkan dan mungkin mau dimodifikasi, mungkin minta saran dari Bu Foni nih yang mungkin udah sering juga nih bikin ice breaking gitu Bu Foni. Sekarang udah bisa ngeliat muka langsung Bu Foni, cantik. Selama ini jarang nongolin video call nih. Iya Bu Foni, bagaimana penjelasannya nih? Oh ya. Oke, bisa langsung saya jawab Pak Moderator? Mangga Ibu, mangga. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, selama pembelajaran sudah selesai, itu kan judulnya juga ice breaking gitu ya. Jadi anak-anak lebih rileks dan saya rasa sah-sah saja karena durasinya kan tidak makan waktu banyak juga kan Bu. Iya. Ya, Mohon. sesuai dengan narasi saya menjadi guru yang ditunggu dan dirindu. Jadi kadang-kadang Iya. kita hanya belajar ini nungguin lagi kejutan apa ya gitu dari Iya, sampai jadi kita ditunggu loh sama mereka. Karena anak-anak juga, Miss katanya nanti passwordnya apa lagi? Menurut saya salut di anak-anak yang password ini jadi ke password bukan ice breaking gitu ya. Tapi ice breaking juga kadang kita lebih berkreasi lagi. Bisa dilihat deh di YouTube ada banyak sekali ice breaking. Cuma untuk ice breaking lebih ke kita gurunya harus senang, anaknya ya harus senang gitu ya. Jadi happy student, happy teacher gitu ya. Jadi jangan sampai kadang ini lelah banget gitu saya, apalagi untuk boom ini, boom kita benar-benar harus yang benar-benar mimpin. Biasanya saya dengan I want starting from gitu ya. Saya ingin dimulai dari bebas pilih gitu anak-anak siap kalau boom. Tapi untuk yang Ibu maksud entah apa itu ya, pakai musik berarti ya Bu ya di kelas ya. Ada musiknya juga. Halo Bu Maulina? Ya, mungkin ada pakai musik itu lebih seru. Cuma diperhatikan juga pastilah kita pertimbangan dengan durasinya ya. Dan itu setelah
jam pembelajaran. Biasanya materi sudah tersampaikan, anak-anak sudah dapat penilaian gitu, udah selesai semua. Di tersisa waktu sah-sah saja, Ibu Maulina. Tidak tahu nih dengan bagaimana dengan Pak Moderator atau host Bu Yasni, silahkan berkomentar. Saya juga ingin tahu komentar. Izin berkomentar, Ibu. Silahkan. Yang dalam pemahaman saya di pendidikan, salah satu fungsi kita itu kan berada di aspek sosial, Bu ya, sebagai pengajar. Jadi tidaklah salah jika kita tahu hal yang trending dan berbagi dengan anak untuk hal yang trending tersebut, selama seperti Bu Maulina bilang tadi itu tidak mengganggu, tidak salah, tidak keluar dari role kita sebagai guru begitu, Bu. Ya, Pak. Begitu kalau pendapat saya, Bu Foni. Ya, terima kasih Pak Moderator. Oke, silakan Ibu host. Bu Yasni, bagaimana menurut Ibu? Wah, ya, lagi chat. Sepertinya Bu Yasni sedang ada sedikit gangguan, Bu. Iya. Loh, Bu Maulinanya kemana? Ya, Alhamdulillah. kalau menurut saya tidak apa-apa, Bu. Ya. Iya. Ya. Halo. Halo. Halo, jelas. Oh, jadi tidak apa-apa lah garis besarnya. Ya, Bu, kalau menurut saya tidak apa-apa karena ya nggak apa-apa, itu kan untuk ice breaking, untuk lebih ibaratnya improvisasi di dalam kelas gitu, biar anak-anak juga yang udah mulai nggak konsen bisa lebih konsentrasi lagi gitu. Saya pun pernah menggunakan ice breaking, contohnya misalnya untuk mengasah fokus anak-anak kembali gitu, menyeleksi beberapa anak dari asalnya 20 sekian, terus diseleksi gitu sampai ketemu nih siapa yang paling fokus. Jadi dibikin games aja gitu, namanya Kapten Firman. Waktu saya bikin nama games itu, terus juga ada beberapa ice breaking lain itu nggak apa-apa kalau menurut saya, Bu. Iya, oke, sip. Terima kasih sharingnya. Terima kasih nggak apa-apanya. Soalnya saya suka banget ice breaking sama anak-anak. Iya, betul, Ibu. Siap-siap. Lama memang Setuju. ya. Oke, Bapak Ibu Ya. yang lain ada pertanyaan? Itu untuk Sharing untuk ini, untuk kegiatan yang ini. Kembali gitu, itu fokus anak-anaknya, kemudian yang tadi udah mulai ngantuk, nah bisa ceria lagi gitu. Oke. Oke. Gimana Pak Moderator? Enggak, Bapak Ibu, masih ada yang ingin kita sharing? Iya. Saya pikir ini Bu. tempat sharing Halo? yang baik. Ya, halo. Ada Bu. Biasanya ada suaranya. Adakah? Pak itu Pak Moderator, saya baru cek ini nih. Saya juga suka, Bu. Ya. Saya baru cek inboxnya Pak. Di sini ada, mohon maaf, saya lihat dari tadi suaranya tidak terdengar, kata Bu Dini. Iya. Tapi terdengar normal ya Pak ya dari tadi? Di saya jelas, Ibu. Saya serta. Di saya jelas. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke. Saya silakan, ada yang bertanyakan lagi? Kembali Bapak Ibu. Oke, saya Bu Yasni, Bu Foni, kalau sudah tidak ada yang bertanya lebih lanjut, mungkin kita akhiri saja ya. Waktunya udah 9.25 di schedule. Selamat datang, ada Ibu Sudarsi di sini. Oh, ya betul, Bu Sudarsi. Selamat datang Ibu. Selamat datang telat ya, namanya sumping ke kantor.
Hatur nuhun Ya, Ibu. silakan. Ini ada Bu Hatur nuhun Ibu. Haja Sudarsi. Oh iya. Hatur nuhun Ibu. Materina kakak jadi nggak bisa bertanya nih. Oh, Ya, selamat datang Ibu. hatur nuhun tas sumping Ibu. Ya, ini Lujeng Suping. Hatur nuhun Ibu. Mohon Bu, Mohon mangga. doanya supaya lancar semuanya Ibu. Mangga Ibu Amin. presensinya biasa diisi. Oh, Dan mohon. jangan kemana-mana, Bu. Kita masih ada di lanjut sesi berikutnya, Oke. Bu. Bapak Ibu Ya, masih ada yang ingin di-share seputar berkaitan dengan 3 ice breaking dan 2 password ini? ya, mohon Pak. Oke, Bapak Ibu, Ya, kenapa? sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Oke, Iya, boleh. oke, kita akhiri saja. Dari saya, Ibu Foni, terima kasih ilmunya sudah berbagi bagaimana. Jadi untuk pemaparan hari ini tentang 3 ice breaking. Mangga Bu Yasni. Oh iya, ya terima kasih untuk Bu Foni yang sudah menjelaskan materi yang menginspirasi sekali, banyak sekali ice breakingnya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi presensi, sudah dikirim linknya di chat, dan juga terima kasih kepada Bapak moderator yang sudah memoderatori keberlangsungan acara ini. Baiklah, saya akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, kita menunggu sesi berikutnya. evaluasi